Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Profesor Aira Channel, Kuilah Belajar. Apa kabar teman-teman? Udah lama ya kita nggak jumpa ya. Semoga kalian tetap sehat dan semangat selalu. Nah, mohon maaf ya teman-teman, saya udah lama tidak upload ya, karena kebetulan kami mendapatkan tempat kerja di Kerinci, Jambi ya. Sedangkan kami, tempat asal kami itu di Medan. Nah, jadi kami harus pindahan nih teman-teman. Jadi selama 1 minggu ini kami sibuk sekali ya teman-teman. Jadi kami tidak bisa mengupload video. Nah, baru sekarang lah kami sempat mengupload video. Jadi mohon maaf ya sekali lagi, dan semoga kedepannya kami bisa tetap mengupload video-video CPNS untuk teman-teman semua. Nah, semoga teman-teman semua terbantu dengan video-video kami. Dan apabila video ya yang telah kami upload di YouTube ini sangat bermanfaat, nah jangan lupa juga kalian bantu kami untuk mengembangkan channel ini dengan cara like, share, subscribe, dan komen di channel ini, karena gratis ya teman-teman ya. Nah, yang paling penting di share dong teman-teman ke teman-teman kalian yang lainnya ya, sehingga kalau misalnya mereka mendapatkan ilmu ya, kalian juga mendapatkan pahalanya teman-teman, dan semoga kalian juga lulus CPNS 2021. Amin. Nah, kali ini kita akan membahas materi silogisme teman-teman, yaitu salah satu materi TIU ya. Nah, dimana silogisme ini pasti ada ya, dari tahun ke tahun pasti ada soal silogisme di tes CPNS, khususnya di TIU. Nah, jadi hari ini kita akan membahas materi ini. Oke, langsung saja kita bahas materinya. Silogisme. Jadi silogisme merupakan pola berpikir yang disusun dari 2 buah pernyataan dan sebuah kesimpulan. Jadi biasanya itu ada 2 pernyataan ya, atau disebut dengan premis. Ya, ada premis mayor dan premis minor. Di mana premis mayor itu biasanya pada umumnya ya, yang cakupannya luas. Contohnya ini, semua unggas bersayap. Nah, kemudian kalau premis minor itu yang pada umum khususnya. Contohnya ayam Andi tidak bersayap. Nah, di silogisme ini kalian jangan mengkaitkan soal dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Misalnya ayam Andi tidak bersayap. Kok ayam Andi nggak bersayap ya? Seharusnya kan ayam Andi bersayap. Nah, contohnya seperti itu. Jangan kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita anggap aja yang di soal ini adalah real, nyata ya. Nah, kita lihat soalnya. Semua unggas bersayap. Nah, ini untuk premis mayor. Ayam Andi tidak bersayap. Ini premis minor. Nah, nanti kita akan diberi pilihan untuk menjawab premis tadi. Kita disuruh menyimpulkan. Nah, ini ada pilihan A, ayam Andi unggas. B, ayam Andi unggas tidak bersayap. C, ayam Andi tidak termaksud unggas. D, ayam Andi bersayap. Atau E, ayam Andi tidak termaksud unggas bersayap. Nah, kalau saya ya teman-teman, caranya ini saya buat aja rumusnya. Nah, untuk unggas itu saya anggap P teman-teman. Nah, bersayap saya anggap Q. Kalau dibaca P maka Q ya teman-teman. Lalu di sini ayam Andi ini ada kata yang baru, maka saya buat R. Nah, tidak bersayap. Nah, di sini bersayap itu berarti negatif Q karena dia ada tidaknya. Berarti R maka negatif Q. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini saya buat kesimpulannya, saya coret yang sama ya, saya jambak. Yang sama mana? Yang Q. Berarti yang bersayapnya ini kita coret. Nah, ini kita coret dan kita coret. Berarti kesimpulannya P maka R. Nah, kita lihat di sini ini ada negatifnya ya, negatifnya. Nah, maka jawabannya juga harus negatif ya teman-teman. Ini bisa P maka negatif R, atau R maka negatif P, tergantung katanya ya teman-teman ya. Kalau misalnya ini kita P maka negatif R, unggas tidak ayam Andi. Nah, ini kan nggak nyambung ya teman-teman ya. Berarti kita coba yang R maka negatif P, maka ayam Andi
bukan unggas atau tidak unggas. Nah, itu kan lebih nyambung ya, berarti ini dia kira-kira kesimpulannya. Nah, berarti kita lihat di sini, ayam Andi unggas. Salah ya, teman-teman. Di sini nggak ada negatif. Kalau ada negatif, seharusnya jawabannya harus negatif. Ayam Andi unggas tidak bersayap. Salah juga, teman-teman. Nah, ini bersayapnya seharusnya tidak ada lagi. Udah kita jambak tadi. Lalu ayam Andi tidak termasuk unggas. Nah, ini teman-teman yang benar. Ayam Andi tidak termasuk unggas. Ayam Andi tadi R, tidak negatif, unggas tadi adalah P. Jadi jawabannya C ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita masuk ke hukum-hukum silogisme. Jadi ada beberapa hukum-hukum di silogisme ya teman-teman. Nah, ini saya akan memberikan trik agar mudah kalian ingat. Jadi setidaknya terdapat satu premis positif ya teman-teman. Jika salah satu premis berproporsi positif dan premis lainnya berproporsi negatif ya, berarti ada yang positif, ada yang negatif. Nah, maka simpulannya harus proporsi negatif teman-teman. Ya, misalnya yang tadi ini tidak ya. Nah, ada proporsi negatif di sini, tidak ya. Nah, maka kesimpulannya harus ada juga tidak. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu, jika kedua premis negatif, maka tidak dapat ditarik kesimpulan. Artinya tidak menyambung ya, tidak nyambung gitu. Nah, contohnya ini. Setiap peserta tes TOEFL menerima buku panduan dari panitia. Sila tidak menerima buku panduan dari panitia. Kita lihat di sini tidak. Ada yang negatif di sini teman-teman. Berarti kita lihat di sini optionnya, biar kita eliminasi aja. Ini ada tidak, ini nggak ada ya, yang B nggak ada tidak, kita eliminasi aja langsung. Otomatis salah itu teman-teman. Panitia lupa memberikan ini tidak ya. Nah, sila bukan, ini negatif teman-teman. Sila tidak, berarti antara A, D dan E. Sekarang kita lihat di sini soalnya. Setiap peserta tes TOEFL, kita anggap setiap peserta tes TOEFL itu P teman-teman. Menerima buku panduan dari panitia kita anggap Q. Berarti P maka Q. Sila ya, sila ini kan kata baru, berarti kita buat R. Tidak menerima buku panduan berarti maka negatif Q ya kan teman-teman. Ini kan buku panduan ini Q. Berarti seperti ini rumusnya. P maka Q, R maka negatif Q. Ini hampir sama kayak contoh soal yang sebelumnya. Berarti ini bagaimana teman-teman? Kita jambak ya teman-teman yang sama. Kita jambak Q, kita jambak Q. Berarti kesimpulannya P maka negatif R atau R maka negatif P ya teman-teman. Coba kita lihat di sini. Nah, kalau ini teman-teman usahakan yang pertama itu subjek duluan. Berarti R terlebih dahulu. Ini kita delete ya. Subjek duluan, sila. Berarti sila tidak peserta tes TOEFL, seperti itu. Kan ini negatif. Kita cari sila tidak mengikuti tes TOEFL, salah ya teman-teman. Karena ini sila tidak mengikuti tes TOEFL dengan panitia tersebut. Nah, ini panitia tersebutnya ini teman-teman kan nggak ada ya kata-kata panitia tersebut. Jadi ini otomatis salah nomor yang A ini teman-teman. Nah, kemudian yang D, sila bukan peserta tes TOEFL. Nah, ini yang benar teman-teman. Nah, kok coba kita lihat yang E, sila tidak menghadiri tes TOEFL. Nah, kenapa ini salah? Karena kita lihat katanya itu peserta tes TOEFL bukan menghadiri. Berarti ini salah yang E. Jawaban yang benar adalah D ya teman-teman. Jadi kata-katanya ini harus tepat juga teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, soal yang lain teman-teman. Wanita cantik adalah foto model. Wanita yang berkacamata tidak cantik. Nah, kesimpulannya apa teman-teman? A, sebagian foto model tidak cantik. B, foto model adalah wanita yang berkacamata. C, semua wanita yang berkacamata bukan foto model. D, wanita cantik belum tentu foto model. Dan E, semua foto model tidak cantik. Yang mana teman-teman jawabannya? Nah, udah dapat? Oke, jadi ini teman-teman seperti ini. Sama seperti saya yang bilang tadi, ya. Kita lihat di sini ada kata tidak ya. Ada kata tidak negatif. Berarti
kesimpulannya harus ada kata tidak atau bukan ya teman-teman. Coba kita lihat di sini. Ini ada tidak, oke. Nah, ini salah. Foto model adalah wanita yang berkacamata, tidak ada negatifnya. Semua wanita yang berkacamata bukan, oke, ini negatif. Wanita cantik belum tentu. Nah, ini bukan negatif ya teman-teman, ini masih ragu. Semua foto model tidak cantik, oke. Berarti jawabannya antara A, C. Nah, ini D kita masukin aja deh sama E. Berarti kita eliminasi yang B. Nah, kita buat rumusnya satu-satu. Wanita cantik kita buat P ya. Adalah foto model key. Nah, ini wanita cantik artinya semua wanita cantik adalah foto model ya kan. Baru wanita yang berkacamata ya, wanita yang berkacamata ini kan beda lagi. Berarti kita buat R. Tidak cantik. Nah, cantik tadi itu P. Berarti negatif P. Berarti rumusnya P menjadi key ya kan, R menjadi negatif P. Nah, mana ini yang sama teman-teman? Yang P. Yang P kita tusuk. Aduh, sakit. Aduh, mati. Oke. Berarti sisanya R menjadi negatif Q atau Q menjadi negatif R. Nah, tergantung subjeknya yang mana kita pilih. Coba misalnya di sini R, wanita yang berkacamata tidak cantik. Tidak cantik. Bukan foto model ya, lebih cocok itu ya. Wanita berkacamata berarti R maka negatif Q. Coba kita lihat sebagian foto model ini salah ya teman-teman. Kenapa salah? Karena cantiknya sudah kita hapus. Dan ini sebagian teman-teman ya, sedangkan ini semua. Ini semua juga. Seharusnya kesimpulannya semua. Yang C, semua wanita yang berkacamata bukan foto model. Ya, betul teman-teman, jawabannya C ya teman-teman ya. Coba yang D, wanita cantik belum tentu. Nah, ini juga tidak tegas ya negatifnya. Yang E, semua foto model tidak cantik. Seharusnya cantiknya ini udah hilang, udah kita jambak tadi. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah C, semua wanita yang berkacamata bukan foto model. Itu dia teman-teman. Oke, hukum silogisme berikutnya, setidaknya terdapat satu premis yang universal, artinya yang umum ya. Nah, jika kedua premis berproposisi partikular, artinya yang ada yang khusus, maka simpulannya tidak sah ya. Jadi kalau misalnya dua-duanya umum, dua-duanya khusus, maka simpulannya tidak sah. Hal ini karena kebenarannya tidak pasti. Jadi seharusnya dia ada yang umum ya. Lalu yang B, jika salah satu premis berproposisi partikular, ada yang khusus, maka simpulannya berproposisi partikular, yang khusus juga. Misalnya, premis yang pertama ada kata semua, premis kedua ada sebagian. Nah, maka kesimpulannya pasti sebagian ya teman-teman, bukan semua, tapi sebagian. Nah, yang partikular. Nah, jika kedua premis berproposisi universal, artinya yang umum, maka simpulannya juga berproposisi universal. Misalnya, premis yang pertama semua, yang kedua semua, maka kesimpulannya juga harus semua. Sama kayak contohnya tadi. Ini kan wanita cantik, artinya kan semua wanita cantik nih, tidak terkecuali. Nah, ini juga premis yang kedua juga wanita yang berkacamata, artinya semua wanita yang berkacamata. Sama-sama universal, artinya kesimpulan juga harus ada semua gitu teman-teman ya. Itu dia triknya. Oke, contohnya ini, semua orang yang sudah berumur 17 tahun punya KTP. Ini semua ya teman-teman ya. Semua orang yang berumur 17 tahun kita anggap P, mempunyai KTP kita buat Q. Nah, semua orang ini semua juga teman-teman yang mempunyai KTP, berarti Q ya tadi ya, KTP, pernah ke kantor kelurahan, maka R, ini yang baru R. Nah, maka option yang betul ya, yang pasti betul itu harusnya semua. Ya, ini semua ada pemilik. Berarti ini ada artinya kan bukan universal ya. Ini kita hapus. Sebagian juga sebagian bukan semua. Nah, berarti kita hapus.
Artinya jawabannya antara A, B, dan C. Nah, sekarang kita buat rumusnya P maka Q dan Q maka R. Artinya apa teman-teman? Yang sama kita jambak. Kita jambak giginya, kita jambak hidungnya. Udah hilang. Artinya P maka R. Dan jangan lupa kata semua. Berarti semua orang yang sudah berumur 17 tahun pernah ke kantor kelurahan. Coba kita lihat. Semua orang punya KTP, salah. KTP-nya seharusnya udah dibasmi. Semua bukan ini bercanda ya teman-teman ya. Semua orang yang sudah berumur 17 tahun pernah ke kantor kelurahan. Ya, ini yang tepat ya. Semua P maka R ya, kantor kelurahan ya R. Coba kita lihat C. Semua orang pernah ke kantor kelurahan mengurus KTP, juga salah. Oke, kita lanjut. Semua siswa dari kelas 11 akan ke perpustakaan. Sebagian siswa yang ada di aula adalah siswa kelas 11. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Ada kata semua, ada kata sebagian. Tadi triknya apa? Kalau misalnya ada yang sebagian, maka jawabannya pasti sebagian juga, ataupun yang bukan universal. Nah, kita lihat optionnya. Yang A, seluruh. Seluruh kan artinya semua, kita coret. Semua sama aja ini teman-teman ya, kita coret. Kok bahasa Jambinya sama bae ya. Ini sebagian, oke, sebagian. Ada siswa, betul, sebagian, oke ya. Berarti antara C, D, dan E. Nah, sekarang kita lihat ya, semua siswa kelas 11, berarti ini kita buat P ya. Maka akan ke perpustakaan, kita anggap Q. Siswa yang ada di aula, nah ini kata baru, kita anggap R. Maka adalah siswa dari kelas 11, ini kita anggap P ya, sama-sama siswa kelas 11. Berarti rumusnya P menjadi Q, R menjadi P. Gimana teman-teman? Kita mutilasi. Kasar banget ya. Kasar nian. P kita bunuh, P kita jambak. Berarti R menjadi Q ya, kesimpulannya ya. Yang R mana? Nah, siswa yang ada di aula akan ke perpustakaan. Tapi ingat teman-teman, harus ada sebagian. Kita lihat, sebagian siswa yang ada di aula akan ke perpustakaan. Ya, ini yang benar, C ya teman-teman. Coba kita lihat, ada siswa kelas 11 yang tidak ke perpustakaan. Ini ada kata negatif. Sedangkan di sini tidak ada kata negatif. Jadi ini salah. Yang E, sebagian siswa yang ada di aula tidak akan ke perpustakaan. Ini juga ada tanda negatif. Berarti ini salah. Yang benar jawabannya adalah C, teman-teman. Mudah ya teman-teman ya? Mudah dong. Oke, macam-macam silogisme. Ini teman-teman, ada beberapa macam silogisme ya teman-teman. Yang pertama hipotesis. Nah, hipotesis yang dari tadi udah kita buat contohnya ya. Premis 1 P maka Q, premis 2 Q maka R. Berarti ini kita delete yang Q-nya. Delete. Maka simpulannya P menjadi R ya. Contohnya, jika ibu jadi memasak rendang, maka ibu akan membeli daging. Jika ibu membeli daging, maka ibu membuat santan. Nah, di sini kan kita lihat ya, ibu memasak rendang, kita anggap P. Maka ibu akan membeli daging, maka Q. Daging kita anggap Q. Jika ibu membeli daging, nah sama-sama Q. Maka ibu membuat santan. Ini kan yang terbaru lagi, berarti R. Berarti ini kita delete, kita hapus. Berarti P maka R. Artinya P ini kan ibu, jika ibu jadi memasak ya. Nah, kita cari. Jika ibu, nah ini tidak ya. Nah, ini karena nggak ada yang negatif di sini. Ini tidak juga. Nah, jika ibu jadi memasak rendang, nah ini udah sama ini C, D, E, kemungkinan besar. Maka R di sini, maka ibu membuat santan. Maka ibu tidak membuat santan. Ini salah juga, tidak ada tidak. Maka ibu membeli sayur. Nah, dari mana ini asalnya ya? Gak nyambung. Nah, berarti jawabannya E ya teman-teman. Jika ibu jadi memasak rendang, maka ibu membuat santan. Seperti itu teman-teman ya.
Nah, ini juga ada yang alternatif teman-teman. Ada dua tipe. Tipe pertama P. Nah, kalau yang kayak gini teman-teman, gini artinya itu atau, ya. Kalau yang seperti ini itu dan. Nah, kalau yang V gini atau. Premis pertama P atau Q, premis kedua P. Maka simpulannya negatif Q, teman-teman. Nah, ini premis pertama P atau Q, kesimpulannya negatif Q. Premis pertama P atau Q, premis kedua negatif Q, maka simpulannya P. Gimana sih maksudnya, Bang? Nah, ini contohnya ya. Nenek Sumi berada di Bandung, ya. Bandung nih kita anggap P, atau Bogor Q. Nenek Sumi berada di Bandung P. Nah, pakai mana ini teman-teman? Pakai tipe yang pertama, ya kan? Maka simpulannya negatif Q, ya. Berarti simpulannya jadi Nenek Sumi tidak berada di Bogor, ya. Berarti dia kan negatif ya teman-teman. Mana ini sih pointernya? Ini tidak, ya, negatif Q Bogor. Seperti itu teman-teman ya. Mudah kan? Lanjut. Ada yang disjunctive teman-teman. Ada dua tipe juga. Tipe pertama premis 1 P atau Q, premis 2-nya negatif P, maka simpulannya Q. Tipe 2 P atau Q, premis 2-nya yang Q, maka simpulannya negatif P. Contohnya Hasan di rumah, ya, di rumah kita anggap ini P. Atau di pasar Q. Ini premis 1. Ternyata tidak di rumah, artinya negatif P. Yang mana teman-teman? Ya, yang tipe pertama, artinya simpulannya Q. Maka Hasan itu di pasar, kesimpulannya. Berarti ini ini Q ya teman-teman. Nah, berarti dia di pasar Hasannya. Contohnya lagi, Harry jujur atau berbohong. Ya, berarti ini P atau Q. Ternyata Harry berbohong, berarti Q. Berarti ini pakai yang tipe 2, artinya simpulannya negatif P. Artinya Harry tidak jujur. Seperti itu ya teman-teman ya. Mudah kan? Oke, lanjut. Dilema teman-teman. Nah, ini dilema ini artinya membingungkan banget ya. Nah, dilema ini ada 3 premis teman-teman. Ya, jadi kita lihat di sini. Ada namanya konstruktif ya. Dilema konstruktif itu premisnya yang pertama P maka Q, premis kedua R maka S, premis ketiga P atau R. Nah, seperti ini teman-teman. Maka ini simpulannya seperti apa? Nah, konsepnya teman-teman, kita delete yang sama, itu konsepnya. Ingat baik-baik, kita delete yang sama. Mana yang sama sini? P. Delete ya. Mana lagi yang sama? R. Jambak, tusuk. Nah, jadi maka simpulannya ini P sama S ya. Nah, tetapi di sini kok dilema atau, kita tambah atau ya. Kalau dilema pasti dia ada ataunya. Berarti Q atau S. Destruktif tuh seperti ini premisnya. Premis 1 P maka Q, premis 2 R maka S, premis 3 negatif Q atau negatif S. Sama teman-teman, kita jambak yang sama, Q jambak sama-sama Q, S jambak sama-sama S. Berarti antara berarti tinggal P dan R. Nah, karena ini ingat aja kalau misalnya konstruktif itu tidak ada yang negatif teman-teman, nggak ada positif semua. Nah, kalau destruktif ini ada yang premis ketiganya negatif semuanya. Ingat aja seperti itu ya teman-teman ya. Maka kesimpulannya negatif P atau negatif R. Nah, kalau dua arah yang negatif cuman satu teman-teman di premis yang terakhir. Nah, contohnya ini premis 1 itu P maka Q, premis 2 R maka S, premis 3 P atau negatif S ya, dia ada negatifnya. Nah, maka ini kita delete juga. P kita jambak, S kita tusuk. Nah, berarti tinggal Q atau negatif R gitu ya teman-teman. Ingat aja ini rumusnya. Pokoknya dia teman-teman ini ya, simpulannya ini persis sama yang premis 3. Tapi bedanya yang sudah dijambak, ditusuk-tusuk itu tidak ada ya. Yang ada kita masukin yang
masih hidup. Nah, ini juga nih teman-teman, kan sama ini kan, simpulan sama premis 3. Nah, ini juga kan. Nah, kayak gitu teman-teman. Udah deh, kayak mana sih Bang contohnya aja? Oke, contohnya. Jika kabut asap semakin tebal, maka penglihatan berkurang. Nah, jika kabut asap kita anggap ini kabut asap P, maka penglihatan berkurang, kita anggap sini PQ ya. Jika bantuan pemerintah meningkat, artinya ini kan baru lagi, kita anggap R, maka api cepat padam. Nah, ini kan beda lagi nih, baru lagi, maka ini S ya, kita tambah lagi. Kabut asam semakin tebal, kabut asam tadi udah ada ya, P. Atau api tidak cepat padam. Api tidak cepat padam mana? Nah, ini api cepat padam yang S. Di sini ada kata tidak, berarti negatif S. Nah, kita lihat teman-teman, kita tulis saja deh di sini ya. P maka Q, R maka S, P atau negatif S. Nah, ini apa teman-teman? Ini dua arah. Ingat yang ketiga tadi. Nah, berarti kesimpulannya ini, nah di sini ya. Nah, tapi mana yang kita coret? Yang sama kita coret. Ini kita bunuh. Ya, kita bunuh. Kasar banget ya. Kita jambak. Ini kita jambak juga. Yang S kita jambak, Berarti tinggal R atau negatif Q, atau bisa juga Q atau negatif R. Nah, coba kita lihat. R-nya ini siapa? Jika bantuan pemerintah. Nah, bantuan pemerintah. Berarti kita lihat penglihatan berkurang. Penglihatan berkurang itu Q. Nah, bisa jadi penglihatan tidak berkurang ya. Salah. Ya, karena ini seharusnya yang tidaknya itu di sebelah kanannya ya, di sini ya. Nah, ini yang tidaknya. Berarti ini kita coret. Penglihatan berkurang dan bantuan pemerintah meningkat. Nah, ini bantuan pemerintah itu meningkat itu positif ya teman-teman, nggak ada yang negatif ini. Ini kita coret juga, karena nggak ada yang negatif, seharusnya ada negatif 1. Penglihatan berkurang atau bantuan pemerintah tidak meningkat. Nah, ini dia teman-teman jawabannya ya. Nah, jawabannya A. Ya kan? Nah, jawabannya A. Coba kita tengok yang D. Jika bantuan pemerintah tidak meningkat, berarti dia negatif ya. Negatif R ya. Salah. Seharusnya negatif itu di sebelah kanan ya, setelah atau. Jika kabut asap semakin tebal, itu P. Sedangkan P sudah di delete, berarti ini salah juga ya. Yang paling tepat berarti memang A ya teman-teman. Nah, ini dia di rumusnya, dilema dua arah. Mudah ya teman-teman ya. Nah, kalau yang belum paham, tulis komen aja ya, atau tonton aja lagi ya teman-teman. Semoga paham semua ya, amin. Oke, kita lanjut ke soal aja ya teman-teman ya. Itu tadi materi dan tips triknya. Kita soal aja, bahas-bahas soal. 1. Beberapa dokter bergabung dalam tim sepak bola. Tim sepak bola tidak ada yang menjadi pemain tenis. Nah, maka kesimpulannya apa teman-teman? A, B, C, D atau E? Yang mana teman-teman? Coba jawab. Nah, jawabannya adalah B ya teman-teman ya. Jawabannya B. Mana pointer saya? B. Kenapa? Coba kita lihat. Beberapa dokter bergabung, artinya ini premis yang bukan umum ya, bukan universal ya, karena beberapa dokter kita anggap P. Bergabung dalam tim sepak bola kita anggap Q. Tim sepak bola berarti Q tadi. Tidak ada berarti negatif. Tidak ada yang menjadi pemain tenis. Pemain tenis itu R. Berarti kita hapus Q, kita hapus Q. Berarti tinggal P maka negatif R. Berarti dokter tidak beberapa dokter tidak menjadi pemain tenis. Nah, ini jawabannya betul ya. Yang B, beberapa dokter bukan pemain tenis. Lanjut. Soal nomor 2, semua karyawan harus hadir dalam rapat rutin.
Semua office boy adalah karyawan. Maka kesimpulannya apa teman-teman? A, B, C, D, atau E teman-teman. Ayo. Udah dapat jawabannya? Apa tuh teman-teman? Yap, jawabannya adalah D ya teman-teman ya. Kita lihat di sini. Ya, ini kita lihat dulu, ini semua universal, ini semua universal. Berarti jawabannya pasti semua. A mungkin. B sementara peserta dapat rutin bukan karyawan. Ini tidak. Ini juga sementara. Tidak. Maka ini D juga semua betul. E semua oke. Sekarang kita buat rumusnya aja. Semua karyawan kita anggap P. Harus hadir dalam rapat rutin, maka Q, rapat rutin kita anggap Q. Office boy, ini baru ya. R adalah karyawan, maka karyawan tadi P ya. Nah, maka kita delete ini. Delete. Nah, berarti semua office boy hadir dalam rapat. Nah, yang D kan, semua office boy hadir dalam rapat. Jawabannya adalah D ya teman-teman ya. Ini kan gak ada yang negatif ya. Jadi yang negatif nih hapus aja teman-teman. Ini negatif ya kan, bukan. Ini hapus. Semua yang hadir dalam rapat rutin adalah office boy. Nah ini juga tidak ya. Semua office boy hadir dalam rapat yang betul. Karena ini melenceng dari premis. Nah, nomor 3, semua orang di desa X terkena virus corona. Tina tidak berasal dari desa X. Maka simpulan yang mana teman-teman? A, semua orang di desa X tidak mengenal Tina. B, beberapa orang di desa X tidak terkena virus corona. C, virus corona menginfeksi Tina. D, Tina bukan penduduk desa X. Atau E, Tina tidak terkena virus corona. Yang mana teman-teman jawabannya? Pause dulu. Dapat? Oke, jawabannya adalah E ya. Tina tidak terkena virus corona. Coba kita lihat di sini. Semua, ini ada semua orang di desa X kita anggap P. Terkena virus corona kita buat Q ya teman-teman ya. Nah, Tina tidak berasal dari desa. Nah, Tina ini premis khusus teman-teman, bukan umum. Berarti nanti jawabannya bukan premis umum ya teman-teman ya. Tidak, berarti Tina tadi R, maka tidak berasal dari desa X tadi P. Berarti yang P ini kita delete. Berarti R maka negatif Q. Nah ini yang A ini semua salah ini, karena ada yang apa namanya nih, khusus ya. Nah, beberapa orang di desa X. Nah desa X ini udah di delete, salah. Virus corona menginfeksi Tina. Nah ini juga salah ya teman-teman ya. Nah, seharusnya ada kata negatif di sini. Tina bukan penduduk desa X. Desa X kan udah di delete. Berarti yang benar adalah Tina tidak ya. Berarti R maka negatif Q, tidak terkena virus corona. Jawabannya E. Mudah ya teman-teman ya. Oke, soal nomor 4 teman-teman. Wah, ini ada 4 premis nih teman-teman ya. Tapi jangan panik dulu ya teman-teman ya. Kita kerjakan pelan-pelan saja, jangan panik teman-teman. Oke, semua makhluk hidup akan mati. P maka Q, makhluk hidup kita anggap P, akan mati kita anggap Q. Semua hewan, nah hewan ini baru R, maka adalah makhluk hidup. Makhluk hidup tadi P ya teman-teman ya. Lalu badak adalah hewan bertanduk. Berarti badak kita anggap B ya. Badak adalah hewan bertanduk, maka T saya buat aja ya, tanduk. Tidak semua hewan bertanduk, berarti negatif T. Memakan rumput kita buat M ya, makan rumput. Nah ini ada 4 premis. Nah ini sebenarnya tidak ada ya rumusnya, tapi ini kita pakai konsep aja. Kita delete yang sama. P kita delete, T kita delete ya, kita hapus. Berarti kesimpulannya ini tidak bisa digabungin semua teman-teman. Kalau yang kayak gini, ini kita bagi 2 aja. Maka kesimpulannya R ya, semua R, maka Q ya, atau tidak B, maka ini kan ada negatif M. Nah jawabannya antara 2 ini teman-teman. Jadi kita lihat aja.
Badak memakan rumput. Badak tadi B ya. B. Maka memakan rumput. Salah. Seharusnya ini ada negatif ya. Seharusnya sebagian badak tidak memakan rumput. Seharusnya seperti itu ya. Tapi ingat ya teman-teman ya, jangan kalian sambungkan ke kehidupan realitas sehari-hari. Ke realita hidup kita. Masa badak ada yang nggak makan rumput? Jangan kayak gitu teman-teman. Ini kita ngelihat sesuai soalnya ya. Badak tidak suka memakan rumput. Nah, ini salah juga teman-teman. Walaupun ini negatif, tapi tidak ada suka di sini teman-teman ya. Seharusnya beberapa badak ya. Karena di sini kan badak tidak makan rumput seharusnya. Tapi di sini ada suka, jadi salah ini teman-teman. Semua hewan tidak akan mati. Semua hewan tadi R ya. Mana hewan? Nih, semua hewan ya, R. Tidak akan mati. Nah, di sini sedangkan tidak ada negatif. Berarti ini juga salah. Semua hewan akan mati. R maka mati ki. R maka ki. Nah, ini betul teman-teman. Yang D jawabannya, ya kan? Coba kita lihat yang E. Tidak ada hewan bertanduk yang mati. Berarti negatif. Nah, ini dia udah negatif awalnya. Hewan bertanduk B. Hewan bertanduk T, sedangkan T sudah kita delete, juga salah nih. Berarti jawabannya D. Jadi kalau soal kayak gini tenang aja teman-teman, pegang aja konsepnya ya. Kalau dia sama ya, sama seperti ini kita delete. Kalau ada yang negatif, berarti kesimpulannya pasti ada negatif juga. Seperti itu ya teman-teman ya. Ya, jawabannya D. Lanjut nomor 5, semua almari terbuat dari kayu jati. Semua kayu jati bersifat tahan lapuk. Sebagian kayu jati berwarna hitam. Nah, kita lihat di sini teman-teman, ada semua, ada semuan, tapi ada sebagian. Nah, maka kesimpulannya pasti sebagian teman-teman ya. A. Semua almari bersifat tahan lapuk dan berwarna hitam. B. Semua almari berwarna hitam. C. Sebagian almari tahan lapuk berwarna hitam. D. Sebagian almari berwarna hitam. E. Semua almari tahan lapuk terbuat dari kayu jati. Kita lihat nih teman-teman, ini ada semua, salah. Karena seharusnya sebagian. Semua salah juga. Yang C sebagian oke, D sebagian oke, E semua salah. Berarti antara C sama D. Nah, kita lihat teman-teman. Semua almari kita anggap P ya. P terbuat dari kayu jati. Ki. Kayu jati berarti ki. Semua ki bersifat tahan lapuk. R. Sebagian kayu jati berarti ki lagi teman-teman. Ki iya ki lagi. Maka berwarna hitam itu kita anggap S. Nah, ini kayu jatinya ada 3. Ini kita delete aja semuanya. Nah, kalau kayak gini teman-teman, dia berarti kita anggap P ya. P ini menjadi RS teman-teman. Kita gabung. Iya, seperti itu berarti. Berarti kita buat ya, berarti P ini almari. Sebagian almari ya, ingat sebagian. Sebagian almari tahan lapuk ya. Tahan lapuknya ini tadi R ya. Berwarna hitam S. Ya, ini yang betul. C teman-teman. Kalau D sebagian almari berwarna hitam ya. Nah, ini salah ini karena tahan lapuknya tidak ada. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi jawabannya adalah C ya teman-teman ya. Kita lihat jawabannya. Iya, C jawabannya teman-teman. Mudah ya teman-teman ya. Paham ya? Oke, lanjut. Oh, sudah habis. Ini ada tugas buat kalian ya teman-teman ya. Jadi jawabannya tulis di komen, nanti saya jawab ya. Soal pertama untuk kalian, beberapa benda yang menyublim adalah kapur barus. Semua kapur barus adalah benda padat. Jawabannya yang mana teman-teman? A, B, C, D, atau E? Silahkan di pause, kalian jawab. Sudah? Oke, lanjut soal yang kedua. Rani ikut lomba menari jika Rina ikut lomba menari. Aida ikut lomba menari jika Rani ikut lomba menari. Maka kesimpulannya yang mana teman-teman? A, B, C, D, atau E? Ayo di pause dulu. Udah dapat jawabannya? Oke, silahkan tulis di komen.
Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Semoga kalian terbantu dengan video ini dan kalian paham cara menjawab soal silogisme. Mohon maaf kalau banyak kesalahan ya teman-teman ya. Karena kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman ya. Dan apabila video ini sangat membantu kalian, jangan lupa di like ya teman-teman, komen, subscribe channel ini, aktifkan loncengnya agar kalian terus tidak ketinggalan video dari kami. Dan share ke semua sosmed kalian, ke teman-teman kalian yang mau ikut CPNS. Semoga video ini membantu kalian semua, amin. Dan kalian lulus CPNS 2021, amin. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.